Cukup, barakallahu fikum. Iya. Qala al-Malik rahimahullah, qala Abi Musa al-Asy'ari qala khashafat asy-syams ala zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka dia segera berdiri dan menunggu lama. Wa yakhsha an takuna as-sa'ah, dan khawatir itu akan terjadi hari kiamat. Hatta atal masjid, sampai dia mendatangi masjid. Faqama, dan dia berdiri. Fasalla bi atwali qiyam, dia salat dengan memanjangkan berdirinya. Wa ruku'i, dan memanjangkan rukunya. Wa sujud, memanjangkan juga sujudnya. Ma ra'aituhu yaf'alu fi salatihi qad, ya, dia mengerjakan, artinya ini salatnya ini tidak seperti salat biasa. Sujudnya, rukuknya, qiyamnya lama, ya, tidak seperti salat biasa. Tsumma qala, dan dia berkata, inna hatil ayat, sesungguhnya tanda-tanda ini, maksudnya ayat-ayat ini bukan ayat dalam Al-Quran, tapi ayat kauniyah, alam semesta, allati yursiluha Allah, yang Allah kirimkan, ya, la takunu limauti ala hadin, bukan karena sebabnya seseorang meninggal, wala li hayatihi, karena bukan juga karena sebabnya seorang lahir atau hidup. Walakinallaha, akan tetapi Allah mengutusnya, yukhawwifu biha ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya. Ya, fa idza ra'aitum, ketika engkau melihat, ya, gerhana tersebut, minha syai'a, meskipun sedikit, bukan keseluruhan, fabza'u, maka bersegeralah, ila zikrillah, untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa du'aihi, dan berdoa, wastighfarihi, dan memohon ampun kepadanya. Ini jamaah sekalian, beberapa faedah yang bisa diambil dalam hadis ini. Wa fihi, ya, masru'iyah al-mubadirah wal musara'ah ila salatil kusuf, fa innahu qama faza'an. Ini faedah, ketika terjadi gerhana hendaklah mempercepat, ya, al-mubadir, badiru bil amali sholihat, berlomba-lomba, bersegera untuk sholat gerhana, tidak menunda lagi. Ketika muncul gerhana, langsung sholat. Dan ini jemaah sekalian faedah di dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita bersegera berbuat amal. Badiru bil amali sholihat, ya, hendaklah kita bersegera beramal. Kaqita'il lail, karena fitnah itu memotong seperti malam. Siang hari orang beriman, esok harinya kufur. Esok hari beriman, malam harinya kufur. Menjual akhiratnya dengan dunia yang tidak ada arti apa-apanya. Itu makna hadis Rasulullah SAW.
hendaklah bersegera beramal saleh, jangan kita tunda. Ya, baik. Jadi ini kalau terjadi karena faedahnya kita disuruh, disunnahkan, dianjurkan untuk segera melaksanakan salat khusyuk, salat gerhana. Ya, salat gerhana. Terus yang berikut, wa fihi izharul khaufi min Allah khasyata ay yakuna al khusyuk dalilan ala qiyamis sa'ah. Ini kita dianjurkan untuk menampakkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gerhana menjadi salah satu tanda akan tegaknya hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan tadi dalam hadisnya, wa yakhsha an takuna sa'ah, dan dia khawatir akan datangnya hari kiamat. Ya, datangnya hari kiamat. Maka ini jemaah sekalian, hendaklah menjadi faedah di sini setiap segala sesuatu kejadian alam semesta, apapun itu, entah itu gerhana, gempa bumi, banjir, atau fenomena alam yang lain, hendaklah itu membuat kita menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang menimpa kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini salah satu sebab di antara para ulama mengatakan bahwa ketika terjadi musibah apapun, hendaklah kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah. Ya, dan bertobat kepadanya. Di sini penulis menjelaskan bahwa sebab ya rasa takut muncul karena adanya gerhana itu menjadi sebuah tanda hilangnya sinar matahari, merupakan takdir Allah Azza wa Jalla, ya, untuk menghilangkan cahaya matahari di tengah makhluknya. Matahari saja bisa dihilangkan oleh Allah cahayanya, apalagi kita, apalagi makhluk yang lain. Itu salah satu sebab bagaimana kita bisa menjadi khawatir kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penulis menjelaskan bahwa wa qad yakunu hunaka jihatan tsalitsah huwa annal kusyufa yaksiru fi akhir zaman. Karena salah satu tanda dekatnya hari kiamat, akan terjadi banyak gerhana. Ya, akan terjadi banyak gerhana, akan dekatnya hari kiamat. Maka fayakhsha ayyakun hadza min tatabi al-kusufat. Maka kita khawatir, ya, kita khawatir banyaknya gerhana terjadi, itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Wa fil hadis anna salatal kusuf takunu fil masjid. Dalam hadis ini salat gerhana itu syariatnya di masjid. Karena Rasulullah SAW mendatangi masjid ketika salat gerhana. Dan juga di sini disyariatkannya salat gerhana dalam keadaan salat berjamaah, bukan sendiri. Tapi kalau di rumah bagaimana? Tidak ada pemberitahuan salat gerhana, boleh dilaksanakan di rumah? Boleh? Boleh tidak? Syaratnya kan di masjid dan berjamaah. Boleh di rumah? Boleh berjamaah di rumah? Kalau tidak ada masjid, ya di rumah silahkan, asalnya dia masjid. Tapi kalau kita mau menegakkan, mau salat sendiri, karena tidak ada yang salah,
Ya, mau berjamaah sama keluarga, anak istri khair insyaallah. Mungkin lebih baik, lebih banyak faedah. Ya, karena tidak ada yang beritahu bahwa salat gerhana, salat al-jamaah, tidak ada. Belum ada ya? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Nanti kalau terjadi gerhana, kita umumkan di masjid. Bagusnya. Ya, tapi sebelum itu, ini satu faedah. Jangan laksanakan sunnah sebelum kaum muslimin paham. Dipahami? Jangan laksanakan sunnah sebelum kaum muslimin paham. Jangan dakwahkan sunnah, mengamalkan sunnah di suatu tempat sebelum orang tempatan paham, karena akan menjadikan fitnah. Ini kaidah umum, apapun itu kaidah umum. Contoh, kebiasaan masyarakat setempat, antum datang di situ kunut. Di mana kunut? Ini masalah yang sepele. Di situ kunut semuanya, antum kunut? Antum kunut? Baru antum mengatakan bahwa tidak boleh kunut. Antum dakwakan, tidak boleh kunut. Mana kira-kira? Mana kira-kira? Diterima tidak? Enggak, artinya pahamkan dulu, baru amalkan. Paham maksudnya ini? Jangan langsung karena semangatnya ini langsung menghantam habis. Enggak. Semua butuh proses. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, tunda bukan berarti kita tidak mengamalkan, tunda sampai waktunya. Contoh, masalah gerhana. Tanpa jamaah tahu bagaimana tata salat gerhana, umumkan hari sekian, tanggal sekian, jam sekian kita salat gerhana. Bingung jamaah, apa itu salat gerhana? Artinya di sini ajarkan dulu sunnah, dakwakan sunnah, baru amalkan. Dipahami? Ya, jangan langsung amalkan suatu hal yang membuat gaduh di tengah kaum muslimin. Ya, kecuali hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Ya, kecuali hal yang tidak bisa ditolerir, maka itu tidak termasuk. Yang saya maksud adalah perkaranya mana afdolnya, sisi afdolnya saja. Dipahami? Sisi afdolnya saja, bukan perkara yang haram. Ya, tapi sisi afdoliyanya. Ya wallahu alam bisawab. Nah, di sini faedah dalam hadis ini disyariatkan untuk memanjangkan bacaan. Bagaimana sifat bacaannya Nabi? Salatnya panjang. Berarti ini dia mengatakan bahwa dia tidak melihat salat itu seperti salat biasa. Artinya salat biasa kan biasa saja, tapi ini panjang. Panjang rukunya, panjang sujudnya, panjang berdirinya. Lebih lama lagi panjang berdirinya. Berarti berapa juz saya dapat? Ya, kalau antum di Ramadan sudah biasa berdiri 1 jam, biasa. Saya bisa berdiri, sudah biasa. Alhamdulillah. Tapi setelah itu, witir pun tidak. Ya, bagaimana salat witir kita? Bolong? Nasallallahu salamu al afiyah. Yang jawab diri kita sendiri masing-masing. Allah yang paling paham tentang diri kita. Jangan ditinggalkan ya sekalian. Ya. Baik. Nah, di sini juga bahwa adanya khutbah setelah salat kusuf. Berkhutbah Nabi. Ya, artinya ceramah. Istilah bahasanya itu memudahkan. Ya, khutbah setelah salat kusuf. Ya, sebagaimana perkataannya Nabi, inna hadhil ayat, sungguhnya
ayat tanda-tanda inilah tanda yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, khutbahnya Nabi itu pendek. Coba khutbatul hajah, itu khutbahnya Nabi itu 5 menit dapat enggak? Yuk, khutbahnya Nabi berapa menit? Ada 10 menit? Ada? Termasuk khutbah Jumat kemarin, saya salat di salah satu masjid, khutbah Jumat sampai 40 menit. La haula wala quwwata illa billah. Mengeluh jamaah. Pas pulang jamaah, etan apa? Yang dibahas masalah apa? Idul Kurban, dibahas tuntas habis. Banyak jamaah tertidur. Ya, sampai 40 menit khutbah Jumat. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tanda kecerdasan seseorang ketika khutbah Jumat paling apa? Paling pendek khutbahnya. Paling pendek khutbahnya. Ya, paling pendek khutbahnya. Cukup sampaikan. Apa kuncinya khutbah? Sampaikan nasihat, takwa. Sampaikan ayat, 1-2 ayat. Itu kembali kepada Allah, mengingat Allah. Selesai. Nggak perlu panjang lebar. Ya. Artinya panjang lebar nggak tahu ujung pangkalnya. Ini jadi perhatian kita semuanya. Di sini juga ada dalil bahwa disyariatkan salat kusuf meskipun gerhana itu hampir habis. Tinggal sedikit lagi gelapnya. Ya, masih ada gelapnya. Tetap kita disyariatkan. Karena di sini Rasulullah sekarang juz'iyan. Ya, syai'an itu nakiroh. Artinya meskipun sedikit dapat tetap salat gerhana. Ya, wallahu alam bisawab. Di sini penulis menyatakan bahwa disyariatkan kita mempersegera amal soleh ketika terjadinya gerhana. Fafza'u, bersegeralah. Dan juga di sini dianjurkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan beristighfar ketika terjadinya gerhana. Ini anjuran syariat kepada kita, yaitu ya salat, doa, zikir dan istighfar. Ya, istighfar. Nah, insyaallah nanti kalau ada terjadi gerhana bisa diperhatikan. Bagaimana sifat salat gerhana? 2 ruku ya, berdiri, baru sujud, baru berdiri, ruku, berdiri, sujud. Sampai dipahami? Sifatnya salat kusuf? Sudah? Bisa? Sudah bisa diperhati? Salah ya? Dan itu terserah surah apa yang dibaca. Tapi anjurannya ya panjang. Ya. Yang panjang pertama atau kedua? Pertama. Tidak lebih panjang yang pertama dari yang kedua. Ya. Bisa diperhatikan insyaallah. Kalau dari gerhana. Kalau nggak bisa ada di masjid, ya kita sama keluarga untuk salat gerhana. Ini lebih penting dibanding dengan salat tasbih. Ya, dibanding dengan salat tasbih. Ya, ini saya sungguh heran. Kenapa salat tasbih sangat populer ketika Ramadan? Sangat populer. Salat tasbih Ramadan sangat populer. Padahal hadis tasbih itu masih diperdebatkan ulama. Apakah dhaif atau sahih? Dan itu pun hanya dikerjakan sekali seumur hidup. Kenapa sangat populer di ketika Ramadan? Siapa mempopulerkan ini? Ya, sampai-sampai salat tasbih dulu, salat witir dulu baru salat tasbih.
Ya, di Ramadan ini yang paling la haula wala quwwata illa billah. Ini saya pernah tanya seorang imam, kenapa antum begini? Permintaan jamaah. Kenapa antum tak jujur? Saya katakan, kenapa antum tak jujur? Ini permintaan jamaah. Tahu bahwa ini tidak disyariatkan, tapi permintaan jamaah mau diapa? Kenapa antum tak jelaskan bahwa ini tidak ada syariatnya? Dan masalah. Poin penting, kita susah jujur pada diri sendiri, apalagi sama jamaah. Cuma penyampaiannya harus yang baik, yang benar. Jangan langsung mengatakan, bid'ah, ini haram, nggak boleh. Nggak boleh. Pahamkan dulu apa itu sunnah. Pahamkan dulu itu bagaimana sesungguhnya. Jangan langsung. Ini jadi masalah. Poin bahwa banyak para dai tidak jujur, hanya kepuasan syahwatnya jamaah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ya. Sama. Gerhana matahari bulan sama. Dua gerhana, bulan dan matahari, insya Allah sama-sama latihan. Allah Allah. Lain? Caranya, baik. Soal seperti biasa, cuma perbedaan mendasar itu dua ruku. Ya, baca Al-Fatihah. Tapi baca Al-Fatihah, terus baca surah panjang, ruku, berdiri, lama berdiri, baca panjang surah. Hah? Seperti biasa. Kalau di sini Allah bisa atau tidak. Ya. Kalau hanya berdiri saja, wallahu a'lam. Kalau baca Al-Fatihah akhir salah, baca surah terus ruku, berdiri, sujud seperti biasa ya. Baru berdiri lagi ya kan, sudah selesai itu salat biasa, baru berdiri, lalu berdiri, baca ruku lagi, baru berdiri, baca Al-Fatihah ya, baru lalu berdiri, baca surah pendek, baru ruku, berdiri, baru sujud. Dipahami? Sudah bisa dipahami? Hah? 2 kali ruku. Ya, 2 kali ruku dalam satu rakaat. Jadi 4 ruku semuanya. 2 sujud. 2 ruku, 1 sujud. Tiap rakaat. Nah, untuk baca Al-Fatihah tidak apa-apa. Ya, karena tidak dijelaskan dalam hadis. Ya, apakah baca Al-Fatihah? Tapi pada hakikatnya seperti biasa kan, baca Al-Fatihah ya, seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab, karena di sini tidak ada penjelasan. Mau baca, khair insyaallah, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Allah, karena tidak ada penjelasan bahwa apakah baca Al-Fatihah atau tidak, nggak ada. Cuma Rasul mengatakan berdiri, terus setelah lama berdiri baru ruku, berdiri lagi, ya baru ruku lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk baca Al-Fatihah khair, tidak khair insyaallah. Karena tidak dirincikan, tapi pada hakikatnya asalnya kalau mau seperti salat biasa berarti baca Al-Fatihah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Salah bisa dipraktek. Ya. Karena hadis terdahulu kan tidak dijelaskan apakah ada pemisahannya Al-Fatihah atau tidak. Enggak ada. Cuma Nabi mengatakan, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas fa qala al-qiyam
summa raka'a fatala ruku. Ya. Kalau namanya berdiri ada Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah. Ya. Baca Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Salat pertama berikut kita pindah kepada salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Hah? Minta hujan. Minta hujan insyaallah. Ya, istisqa minta hujan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang cukup jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.